memanfaatkan dengan cara seperti itu ya. Jadi memindahkan SPayLater Shopee ke Dana Bisnis, ke Neobank atau ke GoPay Merchant. Itu terserah teman-teman. Ini hanya salah satu alternatif ya buat teman-teman yang kebingungan ya. Tapi intinya nanti ketika teman-teman memanfaatkan SPayLater itu kan pasti ada tagihan ya. Nah, pada saat memasukkan itu kan nanti ada pilihan, semisal teman-teman nanti itu bayarnya 1 bulan kemudian, atau dicicil sebanyak 3 kali atau 6 kali atau 12 kali. Itu tergantung dari ini ya, kebijakan teman-teman. Intinya ketika teman-teman menggunakan SPayLater itu tetap harus dibayar ya, jangan sampai gagal bayar. Kenapa? Karena pihak Shopee itu sudah membantu kita atau membantu teman-teman yang membutuhkan uang pada saat itu. Nah, jadi ketika ambil uang itu teman-teman harus ini mempertimbangkan kemampuan ya pada saat mau mengembalikan uang ya ke pihak Shopee. Kalau soal bunganya itu yang saya pahami itu lebih kecil ya daripada bunga di es pinjam. Kalau es pinjam itu lebih gede, semisal itu bisa nyampe misalkan 1 bulannya itu 100.000 ya. Ini hanya sekedar pengetahuan saja ya. Jadi pada saat saya memakai itu ya, mencoba ya, karena untuk bikin konten saja. Semisal saya pakai misalkan 100.000 itu berapa, misalkan 1 juta itu berapa bunganya. Itu di es pinjam itu jauh lebih mahal daripada di SPayLater. Karena SPayLater itu kenapa? Karena dia kan barang ya, bukan pinjaman uang langsung. Cuman di sesi ini kan kita memanfaatkan fasilitas ya dari SPayLater itu diuangkan ke Dana Bisnis, kemudian GoPay Merchant, sama ini Neobank atau Neo Bisnis. Secara ini ya, pengalaman saya kita main di 3 aplikasi ini. Kalau GoPay Merchant itu dia itu untuk pendaftaran mendapatkan kris ya, itu lebih cepat. Jadi saat itu juga semisal kita pengajuan, saat itu juga kita itu langsung dapat krisnya. Jadi kita langsung dapat kris untuk toko kita ya, atau misalkan counter kita. Namun kalau untuk ini ya, Neo Bank atau Neo Bisnis itu ada waktu mungkin 1 hari apa 2 hari apa 3 hari baru bisa berhasil. Atau di Neobank itu kan lebih ketat ya, lebih ketat peraturannya. Terus yang di dana di aplikasi Dana itu kan ada Dana Bisnis. Dana Bisnis ini cuma harus hati-hati ya. Kenapa? Karena seringkali pada saat kita proses penarikan ya dari Dana Bisnis ke rekening kita atau ke Dana Bisnis ke dana biasa itu ya, itu biasanya kadang ada yang mengalami gagal ya, dengan keterangan verifikasi wajah gagal. Nah, kalau teman-teman mengalami seperti ini, mau tidak mau teman-teman harus ini ya, segera menghubungi asisten Dana ya. Di aplikasi Dana itu kan ada asisten Dana yang siap membantu ya. Itu gunakan komplain di situ ya. Setiap persoalan yang ada di aplikasi Dana segera tuliskan saja di situ. Kalau pengalaman saya kemarin itu saya pasti pakai ini ya, dengan cara email. Nah, setelah email tidak ditanggapi atau lama atau lambat, mending pakai langsung di aplikasi Dana. Itu ada asisten yang siap membantu, asisten Dana yang siap membantu. Itu klik aja, kemudian tuliskan persoalannya. Di situ kan ada pilihannya, opsi-opsinya apa saja, tuliskan aja sesuai dengan masalah yang teman-teman hadapi. Terima kasih yang sudah ini ya, bergabung di live Shopee live YouTube saya di pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Itu informasi yang bisa saya sampaikan ya di sesi ini live YouTube di jam ini setengah 11-an kurang ya, kurang 5 menit. Bagi teman-teman yang mungkin pengen bertanya, silakan bertanya di ini ya, langsung aja tuliskan komentar atau